Presiden Prabowo Subianto didesak memecat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal ini karena Kapolri menerbitkan Peraturan Polri Perpol 10/2025 yang isinya anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga sipil. Kepada Tribun Medan Jumat 12 Desember 2025, Lembaga Bantuan Hukum Medan menilai peraturan Kapolri yang melegalkan polisi aktif dapat menempati 17 lembaga dan kementerian menabrak aturan dan bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang sedang berjalan. Direktur LBH Medan Irwan Saputra pun meminta agar Presiden Prabowo Subianto memecat Kapolri. Selain itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedido menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah 2 kali melakukan perlawanan terhadap negara. Ia bahkan kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai untuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Luar biasa. Batalnya Pak Wisnu Tama ini menjadi duta besar adalah satu lagi pertanda kuat kalau cengkraman Pak Jokowi, kalau cawe-cawe Pak Jokowi di pemerintahan sekarang ini memang sudah berakhir. Pengaruh Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo sudah tamat sejak kita tahu Presiden Prabowo melakukan kunjungan diam-diam ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Sekarang Pak Jokowi tampaknya memang sudah nggak bertaring lagi dan orang-orang dari Pak Jokowi mulai terpental dari pemerintahan, termasuk Pak Wisnu Tama. Bukan Wisnu Tama, seperti yang sudah dapat diduga, ternyata bukan nama Pak Wisnu Tama Kusubandio yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto buat menjadi calon duta besar kita di Amerika Serikat. Salah satu pos diplomasi terpenting di jajaran Kementerian Luar Negeri. Padahal dalam 2 tahun terakhir ini adalah nama dari orang kepercayaan Pak Jokowi inilah yang sering disebut sebagai calon duta besar kita di Washington. Adalah nama Pak Wisnu Tama yang sudah disebut sejak bulan Juli tahun 2023 bakal menggantikan Pak Rosan Ruslani sebagai Dubes AS yang ketika itu dipanggil pulang oleh Pak Jokowi buat dijadikan Wakil Menteri BUMN dan kemudian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bahkan kalau kita ingat, nama Pak Wisnu Tama ini sudah sempat muncul dalam surat yang diajukan oleh Presiden Jokowi di bulan Agustus tahun 2024 kepada DPR RI sebagai calon duta besar kita di Amerika Serikat buat mengikuti proses fit and proper test di lembaga legislatif tersebut. Tapi, nah ini nih menariknya. Waktu itu tanpa pemberitaan proses fit and proper test ini ternyata tidak pernah dijalankan oleh DPR dan kursi duta besar di Amerika Serikat yang kosong sejak tahun 2023, sejak ditinggalkan sama Pak Rosan Ruslani, dia masih tetap kosong hingga hari ini. Di hari Rabu lalu, secara resmi Presiden Prabowo Subianto mengajukan calon tunggal duta besar kita untuk Amerika. Menurut informasi bisik-bisik yang didapat sampai syuting ini dilakukan, di hari Kamis malam, orang tersebut adalah mantan Menteri Perdagangan di era pemerintahan Presiden SBY, yakni Pak Gita Wirjawan. Pak Gita bakal mengikuti proses fit and proper test di DPR dan tampaknya bakal mulus disetujui para wakil rakyat buat menduduki pos penting dalam diplomasi kita tersebut. Sebagai catatan, Pak Gita ini pernah juga menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM.
Dia merupakan sarjana administrasi niaga dari Universitas Texas, Amerika Serikat di tahun 1988. Mendapatkan gelar Magister Administrasi Niaga dari Baylor University di tahun 1989 dan juga gelar Magister Administrasi Publik dari John F. Kennedy School of Government di Harvard University di tahun 2000. Di ranah YouTube, Pak Gita sangat populer dengan konten-konten beratnya yang isinya daging semua serta kontemplatif. Di podcast Endgame yang dipandunya. Rasa-rasanya Pak Gita memang orang yang tepat buat menduduki posisi duta besar kita di Amerika Serikat dan niscaya dia bakal sanggup membawakan dan memperkenalkan narasi Indonesia kepada publik, kalangan bisnis dan investor, serta komunitas politik di Amerika Serikat. Dengan terpilihnya Pak Gita Wirjawan sebagai calon tunggal duta besar kita di Amerika Serikat, maka berakhir pula spekulasi kalau Pak Wisnu Tama, orang kepercayaan dari Pak Jokowi tersebut, bakal mendapatkan hadiah dan kepercayaan bertugas di Amerika. Bisa jadi, bisa kita analisa. Ini 38 provinsi. Berapa duit itu? Ya, baik. Oke, teman-teman. Selamat datang di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah lihat cuplikan video yang sangat begitu menarik. Di mana tadi tentang cuplikan video itu membahas tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Nah, di sini teman-teman kita lihat bagaimana perkembangan kasus ijazah palsu Joko Widodo ini. Di sini kita lihat apa yang menjadi isi hati dari para netizen tentang cuplikan video tersebut ataupun video yang tadi. Di sini teman-teman, mereka menyampaikan di sini ya ataupun menyatakan di sini bahwa gila, Wong Deso ternyata mafia, dikira Indonesia ya punya sendiri. Nah, di sini teman-teman disampaikan bahwasanya rencana PKI yang busuk ingin menghancurkan bangsa dan negara Indonesia. Jadi, hati-hati zaman akhir, tampaknya manusia, tapi jahatnya melebihi binatang buas. Nah, disampaikan lagi di sini teman-teman, kalau masih juga orang membela Jokowi, Gibran betul-betul gila orang ini ya. Jadi, di sini orang licik sedunia, apapun bisa dijalankan. Semoga hukum Tuhan yang akan tunjukkan kebenarannya. Jadi, akan datang pada umat manusia tahun-tahun penuh tipu daya, orang-orang yang berdusta dipercaya, orang yang jujur didustakan. Nah, kemudian di sini Jokowi mulai membusuk baunya, mulai tercium suatu saat kejahatan akan terungkap. Ini sudah hukum Allah SWT. Jadi hukum abal-abalan tidak sebenarnya. Jadi kemudian teman-teman kita teruskan di sini dilihat. Nah, di sini disampaikan bahwasanya pejabat yang punya kewenangan mengeluarkan kebijakan semua sudah dikuasai oleh pihak-pihak penguasa kebijakan. Hancurlah suatu negara kita. Jadi, kejahatan orang licik tunggu azab saja dari Allah, lebih pedih loh. Nah, kemudian teman-teman di sini disampaikan ya rakyat ini mau aja ditipu, dibohongin dan dinastinya Jokowi. Jadi tergantung sekarang, tergantung Prabowo. Gimana Pak Prabowo? Berani nggak sama Jokowi? Padahal sudah jelas-jelas Jokowi dan Gibran pembohong tentang ijazahnya ini. Jadi di sini jangan main terhadap sumpah atas nama Allah. Allah sangat akan murka. Jadi semua elemen terkait terhipnotis Jokowi. Solo dibohongi, Jakarta dibohongi, dan rakyat Indonesia terhipnotis selama 10 tahun oleh si Jokowi ini. Nah, kemudian teman-teman di sini adili segera si Jokowi yang membuat kacau balau undang-undang. Jadi para termul gak mikirin masalah akhirat, bahkan mereka gak percaya adanya akhirat, makanya gak peduli halal haram ya. Jadi Presiden Prabowo selalu disayangi orang-orang licik dan penipu. Kalau tidak sadar dan negara ini akan hancur. Jadi kalau tidak punya ijazah nanti muncul presiden boneka. Nah, benar-benar ya Mulyono merusak moral bangsa sampai anaknya tidak punya ijazah SMA diloloskan termul-termul sama persis bapak dan anak jadi penipu. Nah, kalau Jokowi tidak ditindak atau ditangkap, maka pasti politik komunis menguasai Indonesia dan Indonesia akan hancur lebur ya. Pancasila sirna pasti-pasti, jangan biarkan segera dibereskan. Nah, kemudian para akademis terbius dengan jabatan atau tahta harta sehingga kebenaran terkikis oleh kebohongan dan kebohongan. Nah, kemudian di sini Presiden Prabowo yang seperti ini seharusnya
harus waspada dan mengerti ini masalah moral anak didik bangsa. Jadi kalau Indonesia kepingin aman dan mau maju serta rakyatnya makmur, hanya satu jawabannya, yaitu penjarakan Jokowi dan Gibran. Ya udah nyaman kan dan aman. Jadi saya heran ya, tiap bulan itu ya ada kegaduhan. Dan kenapa presiden punya kekuasaan? Kenapa nggak berani tindak seolah-olah ada yang intimidasi ya? Kalau kita bersih nggak perlu takut, bersih-bersih semua yang ngerasa nggak perlu. Sebab begitu terus Indonesia nggak bisa maju. Jadi mohon segera ambil tindakan penting untuk NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya Indonesia ini bisa makmur ke depan, bisa lebih maju, bisa menjadi rasa aman dan nyaman, ya, bisa menjadi negara terdepan ataupun termaju ya. Nah, kemudian di sini teman-teman disampaikan di sini, kita lihat saja ya, apakah keluarga ijazah palsu ini bisa membodohi rakyat lagi. Nah, kemudian teman-teman kita lanjutkan di sini disampaikan, sekali orang berbohong pasti akan menutupi dengan kebohongan yang lain, apalagi kebohongan sangat besar, dan yang semakin terjerat dosa yang akan menumpuk. Nah, apa yang disampaikan oleh netizen ini teman-teman memang benar ya. Ketika dari awal kita melaksanakan yang namanya kebohongan, namun itu pada seterusnya nanti juga akan kita lakukan kebohongan. Demi apa? Demi menutupi kebohongan yang pertama yang telah kita lakukan. Nah, seperti itu yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh si Jokowi ini. Jadi dia terpaksa berbohong karena dari awal dia telah membohongi kalau ijazahnya itu ya. Dan terpaksa sampai seterusnya dia terus berbohong. Namun teman-teman yakinlah dan percaya bahwa di mana-mana itu bahwasanya akhirnya nanti kebohongan itu memang itu wujudnya ya. Akhirnya itu terbongkar ya, ketahuan memang itu adalah wujud dari kebohongan ini. Jadi buat apa kebohong lagi? Jadi buat Pak Jokowi, kalau memang ijazahnya itu benar ada, tunjukkan saja. Jadi dia perlu repot-repot seperti ini ya. Nanti di situ bisa dinilai apakah benar asli ataupun memang palsu kan. Kalau memang asli ya udah aman kan. Tapi kalau palsu juga ya itu resikomu ya. Karena selama ini telah berbohong dan telah menjabat sebagai presiden negara Republik Indonesia selama 10 tahun ataupun kedua kali periode hanya karena menggunakan ijazah palsu itu. Dan ini bukan pelanggaran kecil, ini sudah menjadi kesalahan besar di negara kita. Karena kasus permasalahan ijazah bukan hal ataupun masalah kecil ataupun ini surat biasa, tapi ini adalah masalah besar ataupun pelanggaran besar karena masalah ini adalah masalah ijazah kan. Nah, di sini kan tentunya di sini tidak ada salahnya kita juga sebagai masyarakat ataupun pejabat ataupun lah orang-orang lah. Tidak ada salahnya ketika kita bertanya karena ya dia itu kan ya mantan presiden negara kita, jadi kita perlu harus tahu apakah dia mempunyai ijazah yang asli kan ataupun memang tidak ada ijazahnya. Nah, jadi tidak ada salahnya ketika kita bertanya dengan Pak Jokowi. Seharusnya di sini Pak Jokowi justru bangga ketika para masyarakat ataupun rakyat menanyakan ijazahnya. Kalau memang ada kan itu suatu kebanggaan buat Pak Jokowi dengan ijazahnya itu. Ya dia bisa jadi presiden negara kita selama 2 periode pun dan 10 tahun menjabat ya. Nah, kemudian teman-teman, betul semenjak pemerintah Jokowi sampai selesai pensiun, rakyat terbelah gaduh terus karena banyak sekali termul-termulnya yang maaf di luar nurul kecerdasannya. Nah, saya tetap mendukung Roy Suryo C. Semoga mereka tetap semangat menuju jalan kebenaran, terus berjuang sampai titik darah penghabisan, jangan mundur melawan bulldozer. Nah, ternyata di sini teman-teman, KPU ya sepertinya jahat dan bejat serta betul-betul pengkhianat atau munafik tak bermoral. Ini wajib diproses hukum dan dipenjarakan. Nah, kemudian lagi di sini disampaikan publik ya, ingin pejabat apapun harus jujur, terbuka dan transparan ya. Baik persoalan data dokumen, hal yang kecil sebagai syarat untuk menjadi pejabat publik. Ya, kalau ada kebohongan, maka kalau masyarakat ada yang tahu dan menuntut wajib untuk membuka kembali kebenarannya yang dilindungi undang-undang, baik publik yang meminta dalam tuntutannya, baik yang bersangkutan sebagai pejabat publik. Nah, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.